Hai teman-teman, ketemu lagi kita ya. Apa kabarnya nih? Lagi sibuk apa sekarang? Ini aku lagi ini teman-teman liatin tutup Magicom ya. Tadi habis aku bersihkan, aku cuci karena pas bangun tidur itu aku eh, masak air dulu tadi ya. Terus aku minum air putih gitu teman-teman, duduk sebentar. Habis itu aku bersihkan Magicom. Ini udah bersih. Waktu bersihkannya nggak aku rekam ya. Jadi ini aku pasang tutupnya dulu. Tadi aku sempat terbalik gitu ya pasang tutupnya, jadi aku betulin lagi. Terus ini si penampung airnya itu teman-teman, kalau kita masak itu kan ada uap airnya itu ya, jadi kan itu penampungnya. Jadi itu selalu aku bersihkan. Kalaupun misalnya belum aku bersihkan, biasanya aku buang airnya sih sebelum masak gitu ya. Terus kita masak nasinya di sini di depan TV ya. Jadi kalau misalnya nasinya ini udah mateng, aku pindahin lagi ke meja yang tadi ya teman-teman, meja kecil tadi. Dulu itu sebenarnya aku masak nasinya tuh di dekat uh, dinding yang kamar depan itu ya teman-teman, kamar anak aku. Tapi di situ berhubungan listriknya sudah bermasalah ya, jadi sudah nggak bisa dipakai lagi. Terus itu tadi aku liatin masakan aku ya. Masakannya sangat sederhana teman-teman, seperti itulah menu kami ya. Biasanya ada sayur kangkung, goreng tempe, terus itu ada hati ampla ya, itu sisa yang kemarinnya itu teman-teman, karena aku belinya 4 atau 5 pasang gitu ya, jadi masih ada gitu teman-teman. Ini cukup lah ya untuk kami makan bertiga gitu ya. Kalaupun misalnya di malam hari itu ada kurang-kurangnya, biasanya kami beli telur gitu teman-teman, dadar telur atau ceplok telur gitu ya. Terus ini aku lanjut ke dapur ya, mau bersihkan dapur. Jadi seperti inilah kegiatan aku kalau setiap hari itu teman-teman ya. Setiap habis masak selalu bersihkan meja kompor, yang paling penting itu biasanya ya. Sama ini, sama kompornya juga teman-teman. Setiap hari seperti ini ya, setiap habis masak selalu aku bersihkan. Ini kompor ini teman-teman memang sudah ada di rumah ini ya. Sebenarnya dulu waktu kami tinggal di rumah kontrakan itu, rumah sewa itu, kami menggunakan kompor yang tungkunya satu teman-teman. Itu yang selalu kami pakai. Jadi pindah kemana-mana gitu ya, kalau pindah-pindah rumah selalu pakai kompor itu. Tapi pas di sini kebetulan ada kompor yang ini, jadi kami pakai kompor ini teman-teman. Kompor yang punya kami dulu, aku simpan di bawah meja itu ya, di meja kompor ini ya maksudnya. Ini dulu waktu pertama kami pindah ke sini, ini sangat kotor teman-teman, berkarat gitu ya, jarang dibersihkan. Makanya biasanya di pinggirannya itu banyak udah kayak berkarat gitu teman-teman, banyak kotorannya gitu ya. Gitu juga dengan meja kompornya ini. Itu ada yang hitam-hitam di dindingnya itu teman-teman, itu agak susah dibersihkan ya, karena itu retakan dari si meja kompor ini teman-teman. Keramiknya itu udah retak gitu ya. Jadi seperti ini ya, selalu aku bersihkan bawahnya juga gitu ya. Terus itu aku juga ada beli timun tadi teman-teman. Itu biasanya anak aku sih yang senang makannya ya. Itu baby timun teman-teman, yang kecil-kecil itu ya. Terus ini lanjut kita bersih-bersihkan terus ya meja kompornya sampai kinclong gitu ya teman-teman. Teman-teman gimana nih? Apa udah bersihkan meja kompor hari ini atau udah masak gitu ya teman-teman? Semoga tetap semangat ya teman-teman. Semoga kalian menonton video aku ini, kalian semangat jadinya untuk bersih-bersih rumah gitu ya teman-teman. Mungkin yang tadinya malas gitu ya mau bersihkan meja kompor, biasanya kan meja kompor ini paling cepat kotor gitu ya. Jadi kalau tidak kita bersihkan setiap kali habis kita masak, itu pasti akan lama-lama kita itu jadi kayak malas gitu teman-teman. Jadi kurang enak dilihat gitu ya, meja kompor sama kompornya gitu ya teman-teman. Lanjut, ini kita sapu-sapu ya, sampai bersih gitu ya. Ini paling wajib nih.
Kalau udah bersihkan bagian atas, kita lanjut bersihkan bagian bawahnya juga. Itu ada ceret sama panci ya, itu isinya tuh air teman-teman. Kalau ceret itu khusus untuk masak air pas suami mau minum kopi gitu ya. Kalau yang di panci itu air yang masak, yang apa, untuk diminum gitu teman-teman. Itu sebenarnya air galon sih. Air galonnya aku masak lagi gitu ya, terus nanti baru dipindahin ke teko gitu kalau udah dingin teman-teman. Terus ini aku sapu-sapu ya, ini ada sapu kecil juga teman-teman, itu sapunya udah patah tapi sayang mau dibuang ya, itu kadang masih aku pakai sih teman-teman kalau misalnya untuk nyapu-nyapu di tangga bagian dapur gitu ya, atau kadang untuk aku nyapu dapur juga gitu teman-teman. Oh ya, ini tadi aku lupa teman-teman, ternyata makanannya udah dingin ya. Tadi kan memang nggak ditutup gitu karena masih panas. Terus ini aku ambilin tutupnya, aku tutup-tutup gitu ya. Terus aku lanjut nyapu. Ini memang kecil ya dapurnya, jadi nggak butuh waktu yang lama gitu teman-teman untuk bersihkannya. Lanjut kita nyuci piring teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang mungkin masih ada juga tumpukan piringnya, atau mungkin teman-teman lebih rajin ya, mungkin malam hari udah cuci piring gitu. Kalau aku teman-teman kadang-kadang sih kalau misalnya lagi pengen nyuci piring di malam hari, jadi aku cuci piring gitu ya malam hari. Tapi itu jarang sih teman-teman, biasanya aku biarin aja gitu. Sebenarnya sih bagusnya itu langsung dicuci gitu ya, biar nggak kotor, biar nggak banyak gitu ya. Tapi ini aku cuci piringnya pagi gitu teman-teman. Jadi bisa juga sekalian aku rekam seperti ini ya. Kalau misalnya aku cucinya sedikit-sedikit, aku rekam malam hari juga teman-teman. Itu agak gelap sih karena cahaya kamera aku kan memang kurang bagus gitu ya teman-teman. Ini lanjut terus ya, kita cuciin piringnya sampai bersih. Semoga teman-teman gak bosan ya teman-teman ikutin kegiatan aku seperti ini, karena ini memang kegiatan kita yang para emak-emak sih ya, para ibu rumah tangga gitu ya. Oh ya teman-teman, terima kasih ya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang setia nontonin video aku, terus ada yang kasih like dan komen juga. Aku berharap kalian itu selalu diberi kesehatan gitu teman-teman. Semoga kita dikuatkan lah dalam setiap harinya gitu teman-teman. Apapun yang kita alami dalam setiap hari itu ya, kita diberi semangat dan kekuatan gitu ya. Teman-teman dari mana aja nih, boleh tulis di kolom komentar ya, kalian berasal dari mana gitu. Nanti aku sapa-sapa kalian ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau bersihkan lantainya biar nggak licin, karena ini penghubung dari ruang tengah ke ruang dapur. Jadi kalau tidak dibersihkan seperti ini, lantainya bisa licin dan bisa buat jadi jatuh ya. Terus kita sapu sampai bersih biar kinclong ya ini di sini. Karena memang sering dilewatin sih ini kalau bolak-balik ke dapur ya. Ini daerah kekuasaan mama-mama sih biasanya ya. Kalau kalian gimana nih teman-teman, nyuci piringnya apakah masih duduk seperti ini, punya tempat cuci piring seperti ini maksudnya, atau pakai wastafel gitu ya teman-teman. Gimana pun caranya kita nyuci piring itu, yang penting kita tetap nyuci piring itu yang bersih dan dengan senang hati gitu ya teman-teman. Karena jujur aja ya teman-teman, pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga itu kan memang pekerjaan yang diulang-ulang setiap hari, selalu seperti itu, dan itu pekerjaan yang paling penting sih menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi kurang mood, atau misalnya kita lagi kurang enak badan ya, kita sebaiknya istirahat dulu teman-teman. Biasanya itu sih yang aku lakukan. Meskipun sih ya, kita itu dalam istirahat biasanya kurang kita nikmati gitu ya istirahatnya itu. Lebih sering kita itu seperti kita kepikiran gitu ya, aduh cucian piringnya udah numpuk, atau pakaiannya belum dicuci, rumah belum disapu dan sebagainya gitu ya. Tapi mulai sekarang ini sih teman-teman, aku berusaha belajar gitu ya,
paling tidak aku itu menyayangi diriku sendiri gitu loh teman-teman. Karena dulu aku memang sangat ini ya, kurang memperhatikan diri gitu teman-teman, kurang memperhatikan kesehatan diri, baik itu secara fisik dan mental gitu. Jadi itulah yang membuat aku mengalami sakit lambung parah dan mengalami gangguan kecemasan ya teman-teman. Aku berharap teman-teman di sana juga bisa untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri ya. Itu adalah bagian dari menyayangi diri kita sendiri teman-teman. Aku sendiri juga sedang belajar gitu ya. Teman-teman, ini videonya aku ulang 2 kali karena stok video aku kebetulan pendek ternyata ya durasinya ya. Kita sambung lagi di cerita berikutnya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Bye.